Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 12 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Dalam nubuat Yeskiel sebagai bacaan yang pertama, digambarkan pada tahun kelima sudah Raja Yoyakim dibuang, Allah menampakkan gambaran kemuliaannya kepada Yeskiel, di mana Allah akan menjadi harapan bagi orang-orang yang dibuang ke pembuangan. Dan Allah bersabda kepada Yeskiel agar menyampaikan harapan itu kepada umat. Pada bacaan Injil, dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27, Yesus menyampaikan nubuat kesengsaraannya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, namun pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Para murid yang mendengar sabda Yesus menjadi sangat sedih sekali. Pada bagian kedua, Yesus berbicara soal membayar pajak. Pajak diambil dari orang asing, maka Yesus dan murid-muridnya bebas dari pajak. Tetapi agar mereka tidak menjadi batu sandungan, Simon disuruh pergi ke danau dan memancing. Dan ikan pertama yang dipancing diminta mulutnya dibuka, maka akan menemukan uang 4 dirham yang akan dipakai untuk membayar pajak bagi Yesus dan bagi Simon Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, awal bacaan yang pertama ditegaskan pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, Tuhan menyampaikan sabdanya kepada Yeskiel. Kita bisa mengerti situasi ketika raja dan pembesarnya dibuang. Pastilah orang tidak bahagia. Bahkan orang cenderung putus asa. Di saat seperti itulah Yahweh menyampaikan kepada Yeskiel gambaran kemuliaan agar umat tidak terkungkung pada kesedihan, melainkan memandang ke depan
kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Allah memberikan harapan baru kepada Israel lewat Yeskiel agar umat tidak berhenti pada kesedihan. Demikian pula pada bacaan Injil menegaskan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan menyesah dan membunuh dia. Namun pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kedua bacaan bernuansa sama. Penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami akan diubah menjadi kesukaan, kegembiraan, asalkan umat setia kepada Allah. Para murid pun sedih mendengar sabda Yesus bahwa ia akan ditangkap, disesah dan dibunuh. Namun pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Mereka yang tetap percaya dan setia akan juga ikut dibangkitkan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Kita pun sebagai anak-anak Allah, karena namanya sering kita menderita, dikucilkan, banyak tantangan dan kesulitan, dan membuat kita seringkali putus asa. Bahkan iman kita kadang goyah. Namun kita diingatkan, tersedia mahkota kehidupan, piala keselamatan, dan hidup kekal apabila kita setia kepadanya. Kita hidup sesuai dengan kehendaknya, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kalau demikian, jaminan keselamatan pun akan kita peroleh. Maka kita tidak perlu takut, cemas, dan putus asa menghadapi berbagai tantangan dari dunia ini. Karena tersedia bagi mereka yang setia kebahagiaan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, di tengah dunia yang sering tidak bersahabat ini, kita diberi kekuatan, pengharapan akan kebahagiaan yang dijanjikan kepada kita bila kita setia. Oleh karena itu, belajar dari kedua bacaan hari ini, kita boleh bertanya, apakah kita juga setia dalam situasi apapun? Karena tersedia kebahagiaan pada akhir zaman. Semoga kita dimampukan untuk bertahan dalam iman demi kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami putus asa menghadapi tantangan-tantangan dunia. Namun lewat kedua bacaan pagi ini, kami kok ingatkan agar kami tetap setia meskipun mengalami penderitaan, karena gambaran kemuliaan telah Kau berikan kepada kami. Semoga dengan tetap setia, kami kelak Kau beri hidup abadi. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang hilang, kadang mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap menyala. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya. Agar akhirnya iman kami tetap teguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan bantulah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya anjurkan untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Dan bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk segala partisipasi dan peran serta panjenengan bagi gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki maupun keuskupan. Semoga akhirnya gereja semakin eksis. Lewat doa-doa, tenaga, karya dan dana, gereja akan mampu melayani sesama. Mari kita ikuti berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun paroki kita. Seminar kebangsaan, berbagai lomba, jalan sehat, maupun berbagai acara yang ada. Semoga akhirnya kita pun semakin mengenal pelindung gereja kita. Semoga kita tetap aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.